Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba untuk mengenal My Library pada Google Scholar, di mana My Library ini berfungsi sebagai library pribadi atau perpustakaan pribadi di Google Scholar, sehingga kita bisa memanage citasi atau referensi mana pada sebuah folder di Google Scholar. Nah, jadi pada video kali ini agenda kita adalah membuat My Library pada Google Scholar, kemudian memanage library tersebut untuk referensi yang dipilih, kemudian kita akan mengekspor semua referensi yang ada di sebuah library, dan kita coba untuk mengaktifkan alert atau alarm jika ada eh, referensi yang terkait dengan kebutuhan kita. Oleh karena itu, silakan buka Google Scholar-nya. Semisal di sini saya akan mencari mengenai um, nickel leaching from laterite ore, misalnya ini ya. Kemudian saya ingin menambahkan beberapa artikel yang sangat berkaitan ya, atau yang sangat relevan dengan penelitian saya, misalnya artikel dari S.A. Gleason misalnya di sini. Untuk menambahkan artikel ini ke dalam library, kita bisa klik save. Kemudian kita bisa membuat new library di sini dengan mengklik create new. Kemudian di sini saya mungkin bisa menamakan library ini adalah zinc nickel dari laterite ore. Dan kemudian kita juga bisa menambahkan beberapa artikel yang lain yang berkaitan dengan semisal bleaching nickel dari laterite ore tadi. Misalnya artikel yang ini, kita klik save lagi, kemudian kita pilih bleaching nickel dari laterite ore, di mana ini adalah library yang barusan kita buat. Dan mungkin kita tambahkan beberapa artikel lagi. Ini, kemudian kita cari yang lain, misalnya HPAL, dan nah, setelah kita menambahkan beberapa referensi ke dalam library, kita bisa mengakses library atau perpustakaan tersebut di bagian My Library. Di sini di Google Scholar kita, My Library, kita bisa pilih library mana yang ingin kita buka. Misalnya di sini saya sudah membuat beberapa library, tapi yang library yang baru kita buat itu tadi namanya adalah Leaching Nickel dari Laterite Ore. Di sini isinya adalah beberapa artikel yang telah kita masukkan ke library. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah semisal kita ingin eh, mencari referensi yang sesuai, beberapa referensi yang sesuai, sehingga kita eh, bisa tidak kehilangan jejak jika kita ingin mencari referensi yang lain. Wah, jadi ini kita simpan dulu di library kita, bisa mungkin kita baca di waktu kemudian atau pada saat waktu senggang. Nah, kemudian jika memang semua library ini sesuai dengan apa yang ingin masukkan atau ingin citasi pada file laporan kita atau file paper kita bisa mengekspor ini ke empat atau semua dari file library ini menggunakan export all. Kemudian kita bisa pilih Redman seperti video sebelumnya. Kemudian dia akan mendownloadkan sebuah file Redman, di sini namanya citation.res. Nah, file inilah yang kemudian kita masukkan ke Mendeley dengan cara yang sama, add reference, kemudian import file, kita setting all file dulu, kemudian citation.res. Pilih file yang barusan kita download, kemudian di sini dia akan mengupload, dan bacaannya di sini for reference generated, artinya telah di-generate 4 reference baru sesuai dengan library yang kita buat tadi. Kalau kita lihat di sini, 4 artikel ini adalah hasil dari
ekspor My Library di Google Scholar. Jadi kita tidak perlu misalnya untuk mengekspor satu persatu pada seperti video sebelumnya. Nah, itu untuk eh, penjelasan My Library. Kemudian, semisal kita ingin mendapatkan alert atau alarm jika salah satu author mempublish paper terbarunya sehingga kita tidak kehilangan apa sehingga kita selalu up to date terhadap paper yang dipublish orang tersebut, kita bisa mengklik misalnya salah satu author pada salah satu referensi yang ingin kita ikuti, misalnya Kaya yang ini ya, maka dia akan muncul ke halaman eh, Google Scholar dari autornya. Contohnya ini Serip Kaya. Untuk mendapatkan alert atau alarm atau notifikasi pada saat author ini mempublishkan paper terbarunya, kita bisa klik follow. Kemudian kita bisa centang mana yang kita butuhkan. Misalnya kita ingin mendapatkan pemberitahuan jika artikel ini, author ini mempublish paper yang baru misalnya. Nah, kita bisa klik centang ini, kemudian bisa juga kita klik centang apa jika author ini mendapatkan citasi baru dalam papernya atau artikel yang relate terhadap riset dari author ini. Nah, begitu kayak saya centang dua ya di sini, ini akan masuk ke email kita, kemudian kita klik done. Maka setiap author ini mempublish atau ada apa paper baru yang relate terhadap riset dari author ini, maka kita akan mendapatkan alert atau alarm notifikasi ke email kita atau ke Google Scholar kita. Nah, untuk mengatur alarm tersebut kita bisa klik alert di sini. Di sini ini adalah list dari notifikasi yang saya inginkan yang masuk ke email saya atau ke Google Scholar saya. Nah, ini adalah email apa notifikasi terbaru yang saya setting pada Google Scholar barusan tadi untuk menghapus misalnya kita tidak menginginkan notifikasi dari author ini lagi, misalnya kita bisa klik cancel. Cancel alert. Nah, maka kita tidak akan mendapatkan eh, notifikasi lagi jika author tersebut mempublish sebuah paper atau ada paper yang relate terhadap publikasi dari author tersebut. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Saya harap bisa berguna. Saya kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.